berbohong demi kebaikan. Tidak ada yang suka dengan namanya dibohongin. Orang pasti akan kecewa jika dia tahu kita membohongi dia. Nah, kita akan belajar mengenai pengertian bohong putih atau bohong demi kebaikan. Yang pertama, semua bentuk kebohongan maupun bohong putih bukan berasal dari Tuhan. Ketika kita berdusta, kita semakin mirip dengan Bapa segala pendusta. Tetapi ketika kita jujur, kita akan mirip seperti Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Dia adalah Tuhan yang tepat janji. Jadi barang siapa hidup dalam Tuhan, seharusnya tidak bisa berbohong. Kalau begitu, ketika kita berbohong, kita sedang hidup di luar Tuhan. Kebohongan akan selalu diikuti oleh kebohongan-kebohongan lain yang lebih besar. Bohong putih yang sudah terbiasa kita lakukan akan berkembang menjadi bohong hitam. Apa yang Anda toleransikan suatu kali akan menguasai Anda. Jadi itu sebaik kelilingi dirimu dengan orang-orang yang bisa kasih koreksi, bisa ingatkan Anda, sehingga ini akan mengeliminasi Anda jadi pembohong dan membuat Anda jadi orang yang jujur. Dan orang yang jujur dicinta Tuhan. Orang yang jujur adalah sahabatnya Tuhan. Dan orang yang jujur menjadi kesukaan bagi banyak orang. Dan orang yang jujur akan menuai kepercayaan. Baik, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya berkhotbah saya dengan tema berbohong demi kebaikan. Wah, ini topik sangat menarik. Atau yang saya sebut, atau yang kita sebut, atau biasanya banyak orang sebut white lie, berbohong putih, atau polite lie, berbohong sopan. Yang adalah bohong yang dilakukan demi untuk kebaikan. Tidak dapat disangkal bahwa bohong putih adalah suatu topik yang sangat hangat dan kontroversi bagi banyak kalangan. Bahkan ada beberapa agama yang memperbolehkan bohong demi kebaikan. Bohong putih adalah suatu tindakan komunikasi yang dengan sengaja menyembunyikan sebagian atau seluruh kebenaran dengan motivasi untuk kenyamanan diri sendiri, menghindari diri dari dipermalukan, atau membawa keuntungan bagi dirinya maupun bagi orang lain. Masalahnya, tidak ada yang suka dengan namanya dibohongin. Orang pasti akan kecewa jika dia tahu kita membohongi dia. Sebagai contoh praktek-praktek bohong putih. Yang pertama tentang barang atau harga barang. Seringkali pedagang berkata, "Tidak dapat, Bu, modalnya saja tidak cukup." Padahal harga yang ditawarkan masih jauh di atas harga modal. Ada juga yang berkata, "Aduh, dengan harga jual ini saya sudah rugi." Sebenarnya penjual tetap mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Tidak jarang juga pembeli berkata kepada pedagang, "Harga di toko itu jauh lebih murah daripada harga toko Anda." Padahal pembeli belum tentu cek dengan tempat lain. Mereka bohong supaya demi keuntungan pribadinya. Contoh praktek bohong putih berikutnya tentang mutu. Setiap pedagang pasti ingin dagangannya laku, sehingga tidak jarang di antara mereka mengklaim keunggulan mutu produknya tanpa didasari dengan penelitian yang ilmiah ataupun objektif. Slogan-slogan seperti baterai paling tahan lama di seluruh dunia, atau minuman nomor 1 di Indonesia, atau toko paling murah di seluruh kota, sangat sering kita temukan slogan tersebut di mana-mana. Bahkan juga contoh-contoh bohong putih tentang hubungan, kasus perselingkuhan. Ada sebagian orang berpendapat, sebisa mungkin jangan ngaku kalau kamu tuh pernah berselingkuh dengan pasanganmu. Atau kalau terpaksa, kamu jangan ceritakan semuanya secara lengkap. Karena pengakuan atau cerita yang lengkap hanya akan menambahkan penderitaan pada pasanganmu yang mendengar. Justru dosa kebohongan yang kita sembunyikan akan seperti bom waktu yang membuat keadaan menjadi lebih berantakan dan sulit untuk dipulihkan. Contoh berikutnya bohong putih tentang kebenaran atau informasi yang diputarbalikkan. Pasien kanker paru-paru stadium terakhir diberitahu bahwa dia hanya cuma sakit paru-paru biasa, dengan tujuan supaya dia tidak jadi depresi. Ada juga nenek tua yang baru kehilangan cucu kesayangannya karena kecelakaan mobil,
Diberitahu bahwa cucu tersebut sedang belajar di luar negeri, supaya sang nenek jangan depresi. Ada juga anak hasil adopsi diberitahu bahwa dia sungguh-sungguh anak kandung, agar dia tidak merasa minder. Ada juga suara teman yang sumbang dikatakan merdu, hanya untuk menyenangkan hatinya. Semua ini ada praktek bohong putih atau bohong yang sopan. Dan semua ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau diketahui sama orang tersebut, pasti mereka jadi kecewa. Nah, kita akan belajar mengenai pengertian bohong putih atau bohong demi kebaikan yang pertama. Semua bentuk kebohongan maupun bohong putih bukan berasal dari Tuhan. Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Firman Tuhan berkata kalau bicara tidak perlu ditambah-tambahkan, karena lebih daripada itu adalah dosa. Firman Tuhan sedang katakan kalau bicara tidak perlu direkayasa, karena lebih daripada itu berasal dari si iblis, si penipu. Iblis adalah bapa segala pendusta. Iblis adalah penipu yang ulung, yang menipu Adam dan Hawa dengan berkata bahwa pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kalau kau makan, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Malah, kenyataan ketika manusia makan buah pohon pengetahuan baik jahat bukan menjadi seperti Allah, malah jatuh dalam dosa dan makin tidak mirip dengan Tuhan. Pada kenyataan, ketika kita berdusta, kita sedang melakukan kehendak iblis, bukan kehendak Tuhan. Ketika kita berdusta, kita semakin mirip dengan bapa segala pendusta. Tetapi ketika kita jujur, kita akan mirip seperti Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah bisa bohong. Dia adalah Tuhan yang tepat janji. Jadi barang siapa hidup dalam Tuhan, seharusnya tidak bisa berbohong. Kalau begitu, ketika kita berbohong, kita sedang hidup di luar Tuhan. Mungkin orang lain Anda bisa bohongi, tetapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Ingat, setiap dosa ada konsekuensinya. Memang setiap kebenaran ada upahnya, ada rewardnya, tapi setiap dosa ada ganjarannya, ada konsekuensinya. Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Saat kita mengatakan kebenaran, maka Tuhan akan menambahkan yang baik dalam hidup kita. Tetapi saat kita mengatakan dusta, maka semua yang kita miliki akan dikurangi. Jadi kalau Anda melihat hidup orang lain makin diberkati, makin mengalami promosi, makin mengalami bahkan keharmonisan rumah tangga, karena mereka melakukan atau mengatakan kebenaran. Tapi kalau kita melihat ada orang yang rumah tangga gagal, sekalipun dia sudah menikah berkali-kali, ada orang yang bisnisnya gagal, tidak pernah berhasil, ada orang yang pelayanannya pun tidak pernah berbuah, pasti orang itu selalu mengatakan yang tidak jujur. Orang jujur akan menuai kepercayaan, sedangkan pembohong akan menuai ketidakpercayaan. Orang jujur selalu dikejar-kejar, dicari orang, diinginkan orang, sedangkan pembohong dihindari orang. Saya punya ayah kerja sebagai finance di sebuah perusahaan sejak dia lulus kuliah. Bahkan sampai dia pensiun, banyak perusahaan dari Australia dan Indonesia yang meminta beliau kerja di perusahaannya karena dia terkenal dengan kejujurannya. Kalau Anda di masa pensiun masih dicari orang, berarti Anda adalah orang yang jujur. Karena orang yang jujur selalu dicari-cari orang, dinantikan banyak perusahaan, dikejar banyak orang-orang untuk bekerja di perusahaannya, untuk bisa dipercayakan pada posisi-posisi yang penting. Sedangkan pembohong tidak akan pernah dipercayakan orang-orang. Dahulu kala, hiduplah seorang remaja yang nakal dan usil. Suatu sore ketika sedang sendirian, sang remaja tersebut berpikir bagaimana bisa menyusahkan orang-orang yang sedang beristirahat di malam hari. Dia pun keluar dari rumah, melalui jalan yang sepi, dia berteriak, "Tolong! Tolong! Ada harimau menerkam saya!" Mendengar teriakan remaja tadi, semua orang di kampung tersebut lari keluar dari rumah dengan membawa senjata di tangannya.
Melihat semua orang tersebut keluar, sang remaja malah tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada orang itu, "Akulah harimaunya." Mendengar itu, semua penduduk kampung menjadi kecewa dan kembali ke rumah masing-masing. Merasa apa yang dilakukan tersebut cukup menyenangkan dirinya, sang remaja tersebut jadi mengulangi perbuatannya lagi. Sampai beberapa kali selalu hasil mengecohkan penduduk kampung itu. Sampai pada suatu sore, ketika sang remaja sedang berjalan di jalan yang sepi, tiba-tiba muncul seekor harimau beneran dan hendak menerkam dan mengejar remaja ini. Melihat harimau tersebut, sang remaja tersebut berteriak dan minta tolong. "Tolong, tolong!" Dia ketakutan berseru dengan keras, "Tolong, tolong! Ada harimau mengejar aku!" Namun ketika penduduk mendengar suara yang sangat mereka kenal, maka mereka berpikir paling-paling si anak kurang ajar itu sedang mempermainkan kami lagi. Singkat cerita, sang remaja akhirnya mati diterkam oleh harimau yang ganas. Karena tidak ada seorang pun yang keluar untuk menyelamatkan anak itu. Dari kisah ini sedang mengajarkan untuk jangan suka berbohong. Karena selain membuat orang jadi kecewa, ketika Anda susah, Anda tidak akan ditolong oleh orang lain. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 3 ayat 10, "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu." Jadi kalau kita mau menikmati hidup, bisa bahagia, Anda harus jujur dan mampu menjaga mulut dusta, penipuan, dan suka berbohong. Yang kedua, pengertian mengenai bohong putih. Kebohongan akan selalu diikuti oleh kebohongan-kebohongan lain yang lebih besar. Bohong putih yang sudah terbiasa kita lakukan akan berkembang menjadi bohong hitam. Apa yang Anda toleransikan suatu kali akan menguasai Anda. Apa yang Anda biarkan suatu kali akan menjajah Anda. Kalau Anda mentoleransikan dusta, Anda akan jadi tukang tipu. Hampir setiap orang pernah berbohong. Karena orang berpandangan bohong bukan dosa yang besar, dosa yang kecil. Tapi Anda harus tahu bahwa dosa berbohong sama dengan dosa-dosa lainnya. Bahkan pembohong adalah salah satu dosa yang paling Tuhan benci. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 6 ayat 16-19. 6 perkara yang paling dibenci oleh Tuhan. Bahkan ada 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Pertama, mata sombong. Kedua, lidah dusta. Ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Keempat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Kelima, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Keenam, seorang saksi dusta yang menyembur-jembur kebohongan. 7, yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ternyata dari 7 dosa yang paling dibenci oleh Tuhan atau menjadi kekejian bagi Tuhan, ada 2 di antaranya, yaitu lidah dusta, bohong yang jahat, bohong lucu, bohong darurat, bohong putih, dan yang kedua, saksi dusta yang menyembur-jembur kebohongan. Yang mengerikan, bukan cuma Tuhan benci kepada si pembohong, si pendusta ini, tapi mereka yang suka berbohong tidak akan mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah. Di buku terakhir Alkitab kita, kitab Wahyu pasal 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya, yaitu Yerusalem baru atau surga, sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kejahatan atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Perhatikan, berkali-kali firman Tuhan mengatakan, bahkan di kitab Galatia dan bahkan di kitab terakhir, bahwa pendusta tidak punya tempat dalam kerajaan Tuhan. Kenapa dosa berbohong dibenci oleh Tuhan? Karena berbohong punya efek domino, menjadikan kita terbiasa untuk bohong. Ilmu psikologis mengajarkan ketika kita melakukan hal yang sama selama 21 hari, maka hal itu akan jadi habit.
Jadi kalau Anda melakukan kebohongan selama 21 kali, maka itu akan menjadi gaya hidupmu. Dan kalau bohong sudah jadi habit, maka hati nurani Anda sudah menjadi tumpul. Jika Anda berbohong, Anda tidak rasa bersalah. Anda tidak lagi rasa tertuduh. Seperti kasus Ananias dan Safira dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1-11, bahwa suami istri ini seringkali berbohong. Sehingga ketika mereka memberikan persembahan untuk Tuhan, dia berani bohong kepada Tuhan di hadapan para rasul. Bahwa persembahan yang dia berikan adalah seluruh dari hasil penjualan rumahnya. Padahal yang dilakukan dia memberikan separuh atau sebagian dari penjualan rumahnya. Sebetulnya tidak ada masalah dengan namanya pemberian mau sepenuhnya, separuh atau sebagian. Tapi dia akuinya bahwa dia memberi seluruh dari hasil penjualannya untuk Tuhan. Hal inilah yang membuat Tuhan akhirnya benci. Karena sudah menumpuk dosa berbohong Ananias dan Safira, langsung konsekuensinya nyawanya melayang. Dan saat itu juga mereka mati satu demi satu. Bohong kalau sudah jadi habit, bukan hanya manusia dibohongi, ternyata Tuhan pun bisa dibohongi. Sungguh mengerikan. Gak ada rasa takut akan Tuhan. Dan kalau sudah suka bohong atau bohong jadi habit, maka sifat buruk ini akan menular kepada orang di sekelilingnya. Akan menular kepada anak-anak dan orang-orang yang dipimpin. Karena anak atau orang dipimpin akan melakukan yang bukan kita ajarkan, tetapi apa yang kita perbuat. Orang mudah melupakan apa yang kita katakan, tetapi orang tidak akan pernah melupakan apa yang kita buat. Sebagai contoh, di dalam Alkitab, ketika Abraham melakukan bohong putih satu kali, saat Abraham ditanya oleh Raja Abimelek di Gerar, di daerah Filistin, siapakah perempuan yang ada bersamamu? Jawab Abraham, dia adalah adik saya. Walaupun sebenarnya memang Sarah adalah adik tiri Abraham. Satu ayah tetapi berlainan ibu. Itu ada dalam firman Tuhan Kejadian 20 ayat 12. Di mana Abraham bersama Sarah itu satu ayah berbeda ibu. Tapi Abraham tidak mengakui bahwa Sarah adalah istrinya juga. Maka sifat suka bohong ini ditiru oleh anaknya Ishak. Ketika Ishak bertemu dengan Raja Abimelek di Gerar di tanah Filistin, raja yang sama, Ishak juga ditanya sama Abimelek, siapa wanita yang ada di sampingmu? Ishak kemudian mengatakan bahwa dia adalah adik saya. Wow, karena Abraham menabur dusta kepada Raja Abimelek, Ishak pun menabur dusta kepada Raja Abimelek. Maka ketika Ishak punya Yakub, punya anak, Yakub jadi tukang tipu. Mengerikan, sangat-sangat mengenaskan. Padahal mereka hidup di dalam Tuhan, tapi mereka masih berdusta. Dan dusta itu ternyata menular kepada keturunannya. Jadi dosa berbohong ini bukan cuma berkembang di dalam diri kita, tapi bisa menular kepada orang sekeliling kita. Sama halnya dengan kebaikan bisa menular, dusta pun bisa menular kemana-mana. Kalau cerita Pinocchio benar-benar terjadi pada hidup manusia, pasti hal ini akan mengurangi manusia untuk berbohong. Anda masih ingat cerita tentang Pinocchio? Sebuah boneka kayu yang kemudian menjadi hidup. Tokoh yang berasal dari cerita Italia yang sempat dibuat Walt Disney ke dalam film kartun klasik. Pinocchio menjadi sangat terkenal dengan hidung yang makin memanjang ketika dia bohong. Semakin Pinocchio berbohong, semakin hidungnya tambah panjang. Hal ini membuat Pinocchio mendisiplin dirinya untuk belajar tidak berbohong. Puji Tuhan, Tuhan menciptakan kita bukan seperti Pinocchio. Kalau Tuhan menciptakan kita seperti Pinocchio, maka pasti akan ketahuan. Semakin kita sering bohong, hidung kita makin panjang. Jadi kita gak bisa bohong. Puji Tuhan, Tuhan itu masih memberi kesempatan untuk kita bertobat. Tuhan masih beri kesempatan untuk kita berubah. Jangan jadi pendusta. Kita belajar. Yang ketiga, pengertian mengenai bohong putih. Bohong bisa sembuh saat kita mengurangi bicara.
dan lebih sering melakukan kebenaran. Siapa yang banyak bicara lebih punya potensi banyak berbohong. Pepatah benar berkata, silent is golden. Orang yang tidak banyak bicara itu emas. Amsal pasal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Jadi banyak bicara pasti banyak kesalahan. Banyak bicara pasti jadi banyak bohong. Banyak bicara pasti banyak jadi dusta, mengucapkan saksi dusta. Tetapi siapa menahan bibirnya dia berakal budi. Mungkin Anda gak kelihatan pintar, tapi waktu Anda pintar menahan perkataan, Anda kelihatan seperti berakal budi. Sebagai contoh, jika seorang melakukan 50% pembicaraan per hari dengan bohong sebanyak 5 kali, maka persentase kebohongannya adalah 10%. Anggaplah rata-rata dia berbohong 10% dari seluruh pembicaraan. Seandainya orang tersebut mengurangi pembicaraan menjadi 10 kali pembicaraan saja per hari, maka dia akan berbohong sebanyak 1 kali saja. Jika dia ingin berhenti dari bohong, maka dia hanya boleh melakukan pembicaraan sebanyak 5 kali per hari. Wow, memungkinkan saudara tertawa dengan skenario ini, namun ini dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa di dalam banyak bicara, banyak pelanggaran. Sedikit berbicara, sedikit pelanggaran. Semakin Anda banyak bicara, semakin jarang Anda buat kesalahan yang besar. Semakin sedikit Anda berbicara, semakin sedikit perkataan yang Anda sesali. Semakin sedikit Anda berbicara, semakin sedikit janji yang Anda dapat penuhi. Ringan hidup ini. Bukan berarti Anda diam-diam tidak buat apa-apa, tapi Anda lebih banyak mendengar, melakukan kebenaran daripada berbicara. Makanya Tuhan kasih kita 1 mulut, 2 telinga, 2 mata, 2 tangan, dan 2 kaki. Berarti Tuhan mau untuk kita lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat, lebih banyak melakukan daripada berbicara. Sungguh ironis, kita lebih banyak bicara daripada lebih banyak berbuat kebenaran. Makanya no wonder kita banyak dustanya daripada melakukan kebenaran. Your input determine your output. Input negatif, maka akan menentukan output negatif. Input positif akan menentukan output yang positif. Karena apa yang masuk akan menentukan apa yang keluar. Mari kita lebih banyak mendengar firman, supaya outputmu firman Tuhan. Kenapa kita tidak bisa jujur? Karena kita gak banyak membaca firman, merenung firman, mendengar firman, mempelajari firman. Kita lebih banyak ngomong. Orang yang suka bohong karena inputnya bukan firman Tuhan. Inputnya selalu adalah hal-hal yang salah. Inputnya adalah hal-hal yang dusta. Inputnya adalah hal-hal negatif. Mari kita belajar untuk banyak sekali merenungkan firman Tuhan, supaya di brainwash semua pikiran dan hati yang negatif, maka yang keluar ada perkataan yang positif. Mari kita juga belajar untuk dikelilingi sama orang-orang positif, supaya ketika Anda salah, mereka beritahu. Mungkin Anda kenapa sering kali bohong? Karena gak ada orang yang beritahu. Atau mungkin ada orang beritahu Anda, tapi Anda gak mau untuk berubah, gak mau menerima masukan. Anda merasa bahwa perkataan temanmu itu ada perkataan yang tidak benar. Ini sungguh mengerikan. Kalau Anda sakit, Anda tidak tahu Anda sakit. Ini sungguh mengerikan dan membahayakan, membawa Anda kepada maut. Sama kalau Anda tahu bahwa Anda suka bohong, tapi Anda nggak sadar bahwa Anda suka bohong, ini sangat berbahaya. Saya bersyukur saya punya istri yang selalu jadi cermin dalam hidup saya, yang selalu menjadi input bagi saya. Karena cermin nggak mungkin bohong, dia akan segera merefleksikan ada kekurangan yang terlihat di dalam diri kita. Kalau ada sesuatu mulai menyimpang dalam diri saya, dia selalu langsung beritahu. Sebelum orang lain beritahu, dia beritahu. Suatu ketika saya ajak istri saya untuk pergi ke tempat di mana saya berbicara salah satu gereja besar. Pulang gereja, banyak orang datang saya berkata, terima kasih, khotbahmu menginspirasi, memberkati, khotbahmu
juga sangat menarik. Jika ada yang berkata khotbahmu lucu, nggak bikin orang ngantuk. Tetapi begitu kami sampai di mobil, langsung istri saya berkata, khotbahmu hari ini tidak bagus sama sekali. Karena kamu ngomong lebih banyak curhat daripada firman Tuhan, dan kamu banyak acting yang membuat orang gak lagi perhatikan firman, tapi perhatikan diri kamu. Wah, itu seperti teguran yang menginsyafkan saya supaya saya tidak lakukan lagi. Bagaimana mungkin di depan mata banyak orang mereka gak pernah tahu motif hati saya, tapi istri saya tahu motif hati saya. Saya langsung ambil masukan ini dan melakukan perubahan. Dan saya memperbaiki di kemudian hari sampai hari ini. Saya bersyukur bahwa istri saya bisa jadi cermin untuk saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Bayangkan kalau saya tidak mau diperhatikan oleh cermin, kalau saya tidak mau melihat cermin, maka yang terjadi saya akan dipermalukan di depan banyak orang. Tapi karena saya mau ditegur, dikoreksi oleh cermin, maka saya dipuji oleh banyak orang. Kalau Anda gak mau ditegur secara pribadi, maka Anda akan dipermalukan di depan umum. Tapi kalau Anda mau ditegur secara pribadi, maka Anda akan dipuji di depan umum. Jadi itu supaya kelilingi dirimu dengan orang-orang yang bisa kasih koreksi, bisa ingatkan Anda. Sehingga ini akan mengeliminasi Anda jadi pembohong. Dan membuat Anda menjadi orang yang jujur. Dan orang yang jujur dicinta Tuhan. Orang yang jujur adalah sahabatnya Tuhan. Dan orang yang jujur menjadi kesukaan bagi banyak orang. Dan orang yang jujur akan menuai kepercayaan. Jadi kita belajar hari ini pengertian mengenai bohong putih atau bohong demi kebaikan. Yang pertama, semua bentuk kebohongan maupun bohong putih bukan berasal dari Tuhan tapi dari iblis. Yang kedua, kebohongan akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan lain yang lebih besar. Satu kali Anda berbohong, maka akan jadi habit. Bohong putih kalau sering dilakukan jadi bohong hitam. Apa yang Anda toleransikan akan menjajah dan menguasai Anda. Yang ketiga, pengertian mengenai bohong putih. Bohong bisa sembuh ketika kita mengurangi pembicaraan dan lebih sering melakukan kebenaran, mengatakan kebenaran, memuji dan menyembah Tuhan. Maka mulut kita akan penuh dengan kata-kata yang berkualitas. Nama Tuhan dipermuliakan, hidup orang dibangun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami, sehingga akan belajar hari ini tentang bohong demi kebaikan. Ternyata semua ini tidak benar. Semua dusta, semua kebohongan, semua tipu, itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Sekalipun itu kelihatan baik. Hari ini kami belajar untuk kami mengurangi bicara. Mungkin ketika orang bertanya, kalau kami ngomong bakal bohong, lebih baik kami tahan. Supaya kami gak berbohong. Karena silent is gold. Berdiam itu bijaksana, berakal budi. Tuhan tolong supaya kami bisa mampu menguasai diri kami dalam berkata-kata. Lebih banyak untuk kami mendengar firman, melihat firman, belajar firman, melakukan firman, dan memuji menyembah Tuhan dan membangun hidup orang. Sehingga akibatnya kami bisa punya habit tidak berbohong. Bisa hidup dalam hidup yang perkataan yang berkualitas. Kami juga belajar ketika kami jujur, ini akan menolong diri kami dan masa depan kami. Karena orang yang suka bohong akan menuai musibah. Orang yang suka bohong justru dia akan menyusahkan dirinya. Tolong dan bantu kami semua. Ampuni kami kalau kami sering berbohong dan melukai banyak orang. Tapi hari ini kami minta Engkau menguduskan mulut, bibir, dan lidah kami dengan kuasa darah Yesus. Sehingga mulai hari ini perkataan yang berkualitas itu saja yang kami katakan. Hidup orang dibangun dan nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin.